Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa dijadikan surat Al-Kahfi sebagai surat pelindung diri daripada Dajjal? Kenapa bukan surat yang lain saja? Surat Al-Baqarah umpamanya, atau mungkin surat Yasin umpamanya, atau apa saja selain daripada Al-Kahfi? Ada rahasia-rahasia yang besar dalam kejadian Al-Kahfi sehingga Allah abadikan nama suratnya dengan kejadian pemuda-pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi hidup di zaman yang luar biasa. Jahat penguasanya, zalim penguasanya, syirik jadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini tetap teguh, tetap setia dengan akidah tauhid, dan akhirnya mereka diburu untuk dihabisi. Mereka pun lari dan bersembunyi ke dalam gua. Pemuda-pemuda ini disebut dengan pemuda-pemuda Al-Kahfi. Allah menyebutkan tentang bagaimana teguhnya mereka berpegang dengan tauhid, bagaimana tegarnya mereka mempertahankan akidah mereka, dan resikonya adalah mereka dibunuh. Bukannya mereka takut mati, tapi mereka ingin agar tauhid ini masih ada nanti yang akan mendengarkannya, dan dengan itu mereka lari menyelamatkan nyawa mereka agar mereka bisa mengajak orang-orang yang masih mau diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembunyilah mereka di dalam gua. Persembunyian mereka di dalam gua ternyata Allah berikan suatu kehendak lain. 309 tahun mereka dalam gua, perasaan mereka hanya 1 hari atau setengah hari di dalam gua. Mereka keluar dari gua dalam kondisi masih muda, sementara penduduk yang hidup saat itu sudah berganti beberapa generasi. Ketika mata uang mereka nampakkan kepada penduduk, apa kata penduduk? Subhanallah, Masya Allah, ini adalah mata uang yang dulu dipakai 300-an tahun lebih yang lalu. Lalu ditanyalah mereka, kalian ini siapa? Mereka menceritakan, kami inilah para pemuda yang lari dari penguasa yang zalim ingin membantai kami. Maka mereka pun akhirnya saling memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ternyata mereka-mereka inilah yang disebutkan dalam sejarah turun-temurun ada pemuda-pemuda yang lari, kemudian mereka sampai sekarang tidak ditemukan di mana rimbanya. Yang paling penting kita ingat di sini adalah Allah lindungi mereka, Allah selamatkan mereka dari penguasa-penguasa yang mengajak untuk kepada dirinya ketuhanan dan memaksa orang lain untuk menuhankan mereka. Pemuda-pemuda ini menolak. Di akhir zaman Dajjal muncul, dan Dajjal juga mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dajjal mengajak kepada manusia seluruhnya untuk sujud kepadanya, dan Dajjal mengingkari siapapun yang mengingkarinya, bahkan mengancam untuk membunuh. Tangkap, kejar, seret kemari. Kemudian setelah diseret, wajib dibunuh kalau dia tidak mau beriman kepada Dajjal. Nah, ketika itu wahai hamba-hamba Allah, Rasulullah perintahkan, bila Dajjal nanti muncul, saya masih hidup, saya yang langsung akan menghadapi Dajjal. Tapi bila saya sudah tidak ada, Dajjal muncul, kamu wajib melindungi diri masing-masing dari Dajjal. Dajjal la'natullah alaihi, ibarat Allah yang kami muliakan. Ketika dia datang, Rasul perintahkan kamu semua lari ke Mekah, ke Madinah. Hanya Mekah Madinah saja yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Akan berdiri nanti malaikat-malaikat Allah di tiap-tiap pintu gerbang masuk Mekah Madinah untuk menghalau Dajjal, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota itu, baik dirinya, bala tentaranya, atau kekuatan kesaktiannya, atau setan-setan dari pengikut-pengikutnya tidak akan bisa masuk Mekah Madinah. Permasalahan muncul nanti adalah pada saat Dajjal muncul nanti, teknologi sudah tidak bisa lagi mengantarkan kita menuju Mekah dan Madinah. Lalu apa solusi berikutnya? Nabi perintahkan bagi orang-orang yang tinggal di negeri yang jauh, agar ketika Dajjal masuk dan nyampe ke negerinya, larilah kamu ke dalam rumah. Bawa wanita-wanita kamu masuk semuanya ke dalam rumah. Tutup pintumu rapat-rapat, kunci jendelamu kuat-kuat, dan ikat wanita-wanitamu di dalam rumah. Bacakan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Kenapa sekali lagi harus surat Al-Kahfi? Pertama, ini perintah Rasulullah. Kalau perintah Rasulullah pasti perintah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan tergerak dari pribadi dirinya, dari suara hatinya pribadi, tidak. In huwa illa wahyu yuha.
yang disampaikan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, maka ikuti sajalah. Sami'na wa ata'na. Baca surah Al-Kahfi. Apa yang terjadi kalau kita baca surah Al-Kahfi dalam rumah? Akan terulang kembali sejarah pemuda Kahfi yang masuk ke dalam gua. Kita yang masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela, terulang kembali. Pemuda Kahfi itu guanya, saya sudah datang ke sana di Yordania, ya. Pintu gua itu tidaklah lebar-lebar amat, tetapi siapapun bisa melewatinya, lalu lalang di depannya. Dan gua itu hanya 4 kali 6 meter, bukanlah besar, sehingga ketika cahaya matahari datang, masuk. Ketika cahaya matahari mau tenggelam, juga masuk. Cahaya di pagi hari, cahaya di sore hari, bisa masuk. Kalau kita masuk ke dalam, enggak lebar, enggak luas, begitu mudahnya kita melihat pemandangan di dalamnya, 4 kali 6 meter saja. Tapi kenapa orang-orang yang di dalam pemuda-pemuda Al-Kahfi yang dalam gua itu tidak kelihatan? Siapa yang menyembunyikan atau menggaibkan mereka di pandangan mata manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian sama akan terulang di akhir zaman. Orang-orang yang masuk ke dalam rumah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca surah Al-Kahfi di dalam rumah mereka. Setelah rumah dikunci rapat-rapat pintunya, dikunci kuat-kuat jendelanya, diikat wanita-wanitanya di dalam rumah, baca surah Al-Kahfi. Sebagaimana Allah gaibkan para pemuda Kahfi ini dari pandangan para pengikut-pengikut atau raja-raja yang jahat pada masa itu, maka di akhir zaman pemuda, orang-orang yang masuk ke rumah-rumah mereka mengikuti petunjuk Rasulullah dan membaca surah Al-Kahfi, orang yang di dalam rumah itu tidak akan bisa diketahui oleh pengikut-pengikut Dajjal, kaki tangan Dajjal, tim sesnya Dajjal, tentara Dajjal, setan-setan Dajjal, sihir Dajjal takkan mampu menembus rumah-rumah yang di dalam rumah itu ada orang-orang beriman dan mereka bersembunyi karena mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka di dalam rumah membaca surah Al-Kahfi. Pertanyaan kedua kita jawab, kenapa harus surah Al-Kahfi? Setelah yang pertama, karena pilihan Rasulullah pasti dari Allah. Yang kedua, ternyata dalam surah Al-Kahfi ada kandungan sejarah di mana Allah menggaibkan mereka demi menyelamatkan mereka. Maka ini akan terulang yang kedua. Yang ketiga, di dalam surah Al-Kahfi mengandung ajaran yang sangat dalam dan pekat, kuat dan kelat sekali berkaitan dengan akidah, tauhid dan syirik. Coba lihat dari awal saja Al-Quran bercerita tentang apa? Sampai penutupan surah Al-Kahfi ini, surah Al-Kahfi saya maksudkan, bercerita tentang apa? Bercerita tentang tauhid dan syirik, bercerita tentang kelompok yang hak dengan kelompok yang batil. Di penutupan ayat Allah menegaskan, mari kita simak firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahukum wahid. Telah diwahyukan kepada saya, ilah kamu itu adalah ilah yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, selamat imannya. Siapa saja ingin berjumpa dengan Allah, Allah ridha kepadanya dan dia pun ridha berjumpa dengan Allah. Siapa saja ingin berjumpa dengan Allah sementara dia dijamin ahli surga, dipastikan dia bukan ahli neraka, falyamal amalan salihah, hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh. Tapi amalan soleh itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Penutupan daripada ayat ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan coba-coba mensyirikkan Allah dengan seorang pun. Dajjal mengajak, saya Tuhan kamu. Dajjal mengajak, sayalah yang selama ini kamu sembah. Sementara amal soleh kita yang selama ini kita buat, ketika Dajjal datang kita akui dia, ketika Dajjal kita sujud kepadanya, maka saat itu seluruh amal soleh kita sebelumnya ditiadakan, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara tauhid. Penutupan ayat ditutup dengan tauhid. Dalam kisah surah Al-Kahfi ada kisah tentang Musa dengan gurunya Khidir. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ada kisah tentang Zulkarnain. Pembelaan antara yang hak
dengan yang batil diceritakan di dalam Al-Quran, dan akhir zaman kondisinya akan terulang kembali. Maka surat Al-Kahfi adalah surat di mana Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai surat yang akan menjadi pelindung umat orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad di akhir zaman, daripada segala gangguan fitnah Masih Dajjal. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di Kamis malam Jumat, satu minggu itu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, sampai kepada Kamis maghrib, seluruh fitnah Dajjal tidak akan mampu mengenai orang itu. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, ada sihir-sihir yang menyebar, ada dukun-dukun yang disebar, ada setan-setan yang menyebar, maka seluruh kejahatan dan makar mereka tidak akan mengenai kita. Sebab apa? Surah Al-Kahfi menjadi pelindung kita dari makar dan fitnah Masih Dajjal. Oleh karena itu, yang terpenting bukan hanya sekedar kita hafal dan kita bisa membacanya, tetapi kita mampu menegakkan kisah ini diulang kembali, tegakkan pada diri kita. Kita adalah pemuda Kahfi di akhir zaman. Kita adalah pemuda-pemuda yang berpegang erat dengan tauhid, tegar dan tegas di atas kebatilan, berani mengatakan tidak, walaupun resikonya kita mungkin ditangkap, kita diburu, kita dikejar, disiksa, atau mungkin saja kita dibunuh, tetap mengatakan tidak untuk setiap kebatilan. Wahai calon-calon pemuda Kahfi berikutnya, berpegang eratlah dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah Al-Kahfi, dari ayat 100, dari ayat 1 sampai kepada ayat 102. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan semoga ada iman yang masuk ke dalam hati kita bahwa sejarah Al-Kahfi akan kembali terulang, dan itu adalah ketika laknatullah Dajjal alaih Allah lepaskan. Sebelum Dajjal keluar, kaki tangannya sudah bergerak untuk memburu dan mengejar orang-orang beriman buat dimurtadkan.